Nah, handphone lagi dibilang bid'ah ini. Ustazah, boleh nggak aku angkat telepon Ustazah? Dasar sesat, HP itu buatan orang kafir, bid'ah, haram. Jadi saya mau nanya nih Ustazah, ada nggak di zaman Nabi itu taksi online? Tidak ada. Nggak ada ya Ustazah. Tak ada kan? Taksi zaman Nabi kan? Ah, pakai onte sana. Mobil bid'ah juga. Pesawat bid'ah. Jemaah haji kalau bisa yang mau ikut sunnah naik onta. Nah, itu bid'ah dalam urusan dunia yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan menampilkan dan kemudian saya akan mereaksi ya, dua orang ini tingkahnya lucu sekali ya. Karena apa? Karena mereka itu memaknai arti bid'ah itu adalah sebagaimana perkara dunia, yaitu handphone bid'ah, kemudian mobil bid'ah. Kalau tidak mau naik mobil, naik onta. Nah, naik onta itu kan tidak bid'ah karena ada di zaman Nabi. Kalau mobil tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini adalah salah besar ya teman-teman semuanya, mengartikan makna bid'ah dalam urusan dunia. Nah, teman-teman semuanya, sekarang mari kita simak videonya. Boleh saya hidupkan AC enggak Ustazah? Soalnya cuacanya panas nih Ustazah. Apakah ada AC di zaman Nabi? Nggak ada Ustazah. Bid'ah, haram, matikan. Ustazah, boleh nggak aku angkat telepon Ustazah? Dasar sesat, HP itu buatan orang kafir, bid'ah, haram. Jadi saya mau nanya nih Ustazah, ada nggak di zaman Nabi itu taksi online? Tidak ada. Nggak ada ya Ustazah. Tak ada kan? Taksi zaman Nabi kan? Ah, pakai onte sana. Pakai onte. Ini parah nih. Nah, teman-teman semuanya, semestinya dia membuat video seperti ini, itu semestinya dia melihatkan kebodohannya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena mereka memahami makna bid'ah itu perkara dunia ya, bukan perkara agama. Nah, disinilah letak kesalahannya mereka. Bahkan AC bid'ah, kemudian handphone bid'ah, kemudian mobil bid'ah. Kalau tidak mau naik mobil, naik onta, karena di zaman Nabi ada. Ini adalah jelas ya teman-teman semuanya, ini adalah jelas mereka itu melihatkan kebodohannya. Jadi teman-teman semuanya, kalau masalah dunia, Rasulullah SAW itu menyuruhnya untuk berinovasi. Karena Rasulullah SAW bersabda, Antum a'lamu bi umri dunyakum. Yang artinya, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2363. Jadi Rasulullah SAW itu menyuruh untuk berinovasi dalam perkara dunia, bukan dalam perkara ibadah. Kalau dalam perkara ibadah, Nabi SAW itu yang memegangnya, yang mengaturnya, yang memerintahkannya, yaitu Allah dan Rasulnya. Kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan, bahkan agama ini sudah sempurna. Dan sesungguhnya agama Islam sudah sempurna setelah wafatnya Rasulullah SAW. Allah berfirman yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Nah, teman-teman semuanya, kita akan saksikan sekali lagi ya videonya ya. Nah, handphone lagi dibilang bid'ah ini. Ustazah, boleh nggak aku angkat telepon Ustazah? Dasar sesat, HP itu buatan orang kafir, bid'ah, haram. Jadi saya mau nanya nih Ustazah, ada nggak di zaman Nabi itu taksi online? Tidak ada. Nggak ada ya Ustazah. Tak ada kan? Taksi zaman Nabi kan? Ah, pakai onte sana. Nah, teman-teman semuanya,
semestinya hentikan membuat video seperti ini, karena ini akan melihatkan kebodohannya diri sendiri ya, memalukan diri sendiri. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi tentang masalah bid'ah ya, tentang masalah ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA hafidhullah ta'ala. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Kata Nabi SAW, yang hidup setelah aku mati, fa sayara ikhtilafan katsira. Maka niscaya dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Baik. Apa solusinya? Nabi SAW menjelaskan. Ketika semua orang berselisih dan mengaku dia yang paling benar, pemahaman dia yang paling sahih, dialah ahlu sunnah wal jamaah, dan semua mengklaim seperti itu, kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajil wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Cari sunnahku. Nggak ketemu, tanya. Maka ketika bertanya kepada seorang yang alim, tanya. Ustaz, afwan Ustaz, ini ada yang bilang boleh, yang bilang nggak boleh Ustaz. Gimana sih sunnah Nabi itu? Gimana sunnahnya khalifah-khalifah setelah Nabi SAW? Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, sunnahnya Ali. Pegang kalian dengan erat-erat, gigit dengan gigi geraham kalian. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri, berinovasi dalam urusan dunia. Alhamdulillah ada mic sekarang, ada tablet, ada kamera, ada lampu. Lampu ini bid'ah Ustaz. Kipas angin bid'ah juga. Mobil bid'ah juga. Pesawat bid'ah. Jemaah haji kalau bisa yang mau ikut sunnah naik onta. Nah, itu bid'ah dalam urusan dunia yang kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang urusan dunia kalian. Urusan agama serahkan kepada Nabi SAW. Nabi udah ngasih tahu, nanti bakal berpecah belah, nanti bakal bertikai, berselisih. Maka kita harus memahami agama ini dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Di khutbatul hajah yang Nabi SAW biasa membacanya ketika khutbah Jumat atau urusan-urusan lain, beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau antum ikut di belakang Nabi SAW, ikut di belakangnya sampai ke pintu surga, karena beliau yang akan membuka surga Allah. Dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama ini, yang menyebabkan umat Islam jadi keterbelakangannya semakin jauh. Orang sudah sampai bulan, orang sudah sampai Mars. Betul, ada yang sampai Mars ya, Ma? Antum percaya ada orang sampai bulan? Ana sih nggak percaya. Wallahu a'lam. Karena semua orang bisa berdusta. Dan yang cerita ke bulan itu bukan muslim. Betul jemaah.
Namanya kita itu percaya kalau ada berita, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian seorang fasik nih, apalagi bukan kafir, fasik, apalagi kafir dengan satu berita, maka kalian harus cross check. Anda kepingin mengecek kebenaran mereka. Siapa yang kiranya ingin berangkat ke bulan, mengecek benar nggak mereka sampai ke bulan? Perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama ini yang menyebabkan umat Islam akhirnya ribut dengan urusan ini. Tinggalkan semua itu, ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW, selesai. Itu yang akan memperkecil khilaf, memperkecil perpecahan, dan semua bid'ah dalam urusan agama dikatakan sesat. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalam MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah bid'ah. Nah, teman-teman semuanya, jadi bid'ah itu ya bukan dalam urusan dunia, yaitu melainkan semua ya dalam urusan agama. Dalam urusan agama ya, yaitu ibadah, amalan, itu harus ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yaitu termasuk Khulafaur Rasyidin ya, yaitu sunnahnya Abu Bakar, kemudian sunnahnya Umar bin Khattab, ataupun sunnahnya sahabat Utsman, ataupun sunnahnya sahabat Ali. Nah, ini yang dapat rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu adalah tidak ada contohnya. Nah, teman-teman semuanya, jadi ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan kecuali yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan segala sesuatu selain ibadah asal mulanya diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyatakan, bid'ah adalah yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ijma' para ulama as-salaf berupa ibadah maupun keyakinan. Seperti pandangan kalangan Al-Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, dan Jahmiyah, mereka beribadah dengan tarian dan bernyanyi di dalam masjid. Demikian juga mereka beribadah dengan cara mencukur jenggot, mengkonsumsi ganja, dan berbagai bid'ah lainnya yang dijadikan sebagai ibadah oleh sebagian golongan yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang wafat pada tahun 790 Hijriah, beliau mengatakan, yaitu bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai ya, seakan-akan menyerupai dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ungkapan cara baru dalam agama maksudnya bahwa cara yang dibuat itu disandarkan oleh pembuatnya kepada agama. Tetapi sesungguhnya cara baru yang dibuat itu tidak ada dasar ya, tidak ada contoh, tidak ada pedomannya dalam syariat. Sebab dalam agama terdapat banyak cara, di antaranya ada cara yang berdasarkan pedoman dalam syariat. Tetapi juga ada cara yang tidak mempunyai pedoman dalam syariat. Maka cara dalam beragama yang termasuk dalam kategori bid'ah adalah bila cara itu baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat. Yaitu artinya bid'ah adalah cara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari syariat, sebab bid'ah adalah sesuatu yang keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Kemudian beliau rahimahullah juga mengungkapkan definisi lain ya, bid'ah adalah suatu cara dalam agama ini yang dibuat-buat. Bentuknya menyerupai ajaran syariat yang ada. Tujuannya dilaksanakan adalah sebagaimana tujuan syariat. Jadi seakan-akan ini adalah ibadah, akan tetapi ternyata dicek tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Maka dari itu dalam perkara dunia ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh untuk berinovasi ya, karena dalam urusan dunia itu para sahabat itu lebih tahu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan dunia ya. Jadi bebas berinovasi, mau bikin televisi ya, alhamdulillah sekarang sudah ada handphone, ada kamera ya, bisa berdakwah. Itu bukan bid'ah ya, handphone itu bukan bid'ah, berdakwah bukan bid'ah. Nah oke, teman-teman semuanya,
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.